Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, biarkan adalah pujian kami dapat menyatakan Tuhan, dapat mendatangkan hadirat-Mu Tuhan di rumah dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal hingga selesai ya Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus turut ya Tuhan dalam menyembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu lagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang siap terbang untuk Tuhan Yesus katakan haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian Tuhan terbang.
kasih. Kami siap Tuhan jadi murid kami Tuhan Yesus. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu sungguh sempurna. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penguasaan-Mu. Mari kami mau mendengar firman-Mu, urapi kami semuanya Tuhan, supaya firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, judul yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah supaya kita lebih bertekun dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali sebagai seorang Kristen, kita menemukan diri kita berada dalam keadaan yang sulit dan penuh tantangan dan pencobaan. Kita tidak meminta dan tidak menginginkannya, dan tidak melihat perlunya hal itu mesti harus terjadi. Kita bersungut-sungut, mengeluh, merindukan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Meskipun itu berarti satu perbudakan. Karena kita dibudakin oleh suatu kebiasaan yang menurut kita sangat tidak kita perlukan dalam hidup kita ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita gagal melihat tantangan Allah yang bekerja yang lebih dalam, memusatkan perhatian kita pada masalah-masalah seperti ini. Seperti sering datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Ini membuat kita menjadi terkejut. Kita lupa akan nasihat dari Petrus yang mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang atau mungkin seringkali Allah memakai saat-saat seperti ujian untuk menunjukkan kedalaman iman kita dan untuk mengajar kita agar kita berhenti bergantung kepada manusia dan lembaga-lembaga yang dibuat oleh manusia, dan agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ingat bangsa Israel. Padang gurun itu sekolahnya bagi bangsa Israel. Di padang gurun bangsa Israel itu dididik oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis berada di padang gurun juga. Yesus Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Setiap kita sebetulnya dengan tidak sadar pernah mengalami masa-masa padang gurun ini. Seperti pandemi yang sedang kita alami hari-hari ini. Yakobus menasihati kita dalam Yakobus 12, Yakobus pasal yang pertama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara dikasih Tuhan, ujian itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan.
Saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi, di sini dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai persoalan. Jatuh dalam berbagai persoalan, tapi bahagia. Mengapa? Karena akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, mengapa dikatakan kekurangan hikmat? Karena kadang-kadang menganggap pencobaan itu kok berbahagia. Orang yang mengalami pencobaan jarang yang menghadapi kebahagiaan. Tapi di sini dikatakan Yakobus menasihatkan anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ternyata Yakobus mengatakan pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Nah, ini orang yang kurang hikmat adalah orang yang menganggap pencobaan tidak bisa berbahagia. Ya, itu orang yang kekurangan hikmat. Karena itu Yakobus mengatakan, tapi apabila kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman yang sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Saudara dikasih Tuhan, kata pencobaan menunjukkan kepada kesulitan atau penganiayaan dari dunia atau iblis. Orang percaya harus menghadapi ini semuanya dengan sukacita. Karena pengujian akan mengembangkan iman dan ketabahan serta ketekunan. Dan akan memperkuat karakter yang mantap dan pengharapan yang dewasa. Sebab iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan dengan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Yakobus menyebutkan aneka pencobaan ini terhadap imanmu. Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan dalam hidup ini selalu menandakan bahwa Allah tidak senang dengan kita. Bukan berarti bahwa Allah tidak senang pada kita. Sebaliknya, kesulitan tersebut dapat menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepada Dia. Sebaliknya, saudara, kesulitan menjadikan tanda bahwa Allah mengakui komitmen Anda dan saya. Ayat 14 mengatakan supaya kamu menjadi sempurna, matang artinya menjadi dewasa,
yang mengubah hubungan yang sungguh-sungguh untuk mengasihi dia sepenuh hati dalam pengabdian yang sepenuhnya, ketaatan, dan kemurnian. Ayat yang kelima mengatakan, apabila ada di antara kamu yang kurang hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandangan Allah. Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan kita dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus. Paulus menasihatkan dalam Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak di antara kita harus mengalami isoman karena aturan PPKM. Apa sih aturan PPKM itu? Aturan PPKM itu artinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saudara, dengan adanya aturan PPKM ini menyebabkan kita harus berada di rumah. Marilah kesempatan ini kita pakai untuk mengenal Allah Bapa lebih dalam lagi dengan cara bertekun. Karena itu, mari PPKM kita terjemahkan berbeda dari pengertian tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi PPKM dalam hidup kita, batiniah kita terapkan pengertian yang lebih dalam untuk mengenal Tuhan. P yang pertama, pegang erat tangan Tuhan. Pegang erat tangan Tuhan. P yang kedua, percaya akan janjinya. PP, jadi pegang erat tangan Tuhan, percaya akan janjinya. K, kamu tidak akan berjalan sendiri. K, kamu tidak akan berjalan sendiri. Tidak akan sendirian. M, malaikat Tuhan menjagamu di segala jalanmu. Baca di dalam Mazmur 91. Jadi PPKM mari kita terapkan dalam kehidupan rohani kita. Pegang erat tangan Tuhan. P yang pertama. P yang kedua, percaya akan janjinya. Ya, K, kamu tidak akan berjalan sendiri. Yang M, malaikat Tuhan berjaga di segala jalan. Karena itu mari kita praktekkan PPKM ini dalam masa-masa kita harus di rumah dengan pengertian yang lebih dalam untuk mempergunakan kesempatan bagi kita supaya kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan demikian kita akan menjadi pemenang. Paulus di dalam Roma 8 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih itu? Kristus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apa sih domba sembelihan? Domba sembelihan itu adalah kesulitan-kesulitan yang didaftarkan oleh Paulus di dalam ayat 5356 yang telah dialami oleh umat Allah sepanjang zaman. Sekali lagi, orang percaya janganlah heran jikalau mengalami kesulitan, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, pandemi. Semuanya itu tidaklah berarti bahwa Allah telah meninggalkan kita. Bahwa Dia tidak mengasihi kita. Sebaliknya, penderitaan kita sebagai orang percaya akan membuka peluang untuk makin mengalami kasih dan penghiburan Allah. Paulus memastikan bahwa semua kesulitan ini akan diatasi. Pandemi akan berlalu. Dan bahwa kita akan menjadi lebih daripada pemenang melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kami ajak untuk belajar bagaimana Daud ketika ia mengalami keadaan yang sangat parah. Pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia lari ke sana kemari dan rupa-rupanya menjadi bingung, akhirnya dia minta tolong kepada orang Farisi. Tetapi kemudian setelah lama tinggal di daerah orang Farisi, sebab ketika dia tinggal di dalam daerah Farisi ini, Saul itu tidak berani untuk masuk ke daerahnya orang Farisi ini. Daud tinggal di sana. Padahal orang Farisi ini musuhnya orang Israel, orang Yahudi. Tapi karena kawan daripada Daud, maka Daud tinggal di sana lama. Lama-kelamaan setelah tinggal di sana, saudara-saudara yang dibawa oleh si Daud ini diserang oleh musuh. Sehingga berantakan. Daud tidak tahu pada waktu daerah itu diserang oleh musuh. Begitu dia kembali ke daerahnya, dia melihat bahwa di tempat di mana dia tinggal itu diserang oleh musuh dan semua orang ditawan, dia menjadi bingung. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-6, ketika itulah Daud mengalami satu kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, dikejar oleh Saul. Ya, setelah masuk ke dalam daerah orangnya Filistin ini, semua orang-orang yang dibawa oleh Daud ditawan oleh musuh. Dia menjadi bingung. Apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan dari tawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
efod. Apa sih efod itu? Efod itu menjadi jubah kudus yang hanya dipakai oleh para imam besar. Jubah itu dihiasi dengan batu-batu permata yang memungkinkan seseorang mengetahui kehendak Allah dalam situasi tertentu. Mirip dengan cara penggunaan Urim dan Tumim dalam Perjanjian Lama. Baju efod dipakai untuk meminta wahyu kepada Allah. Seperti Daud bertanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini Daud mengalami keadaan terjepit. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berdoa. Efod itu dipakai oleh para imam untuk berdoa. Pelajaran apa yang kita dapat? Kita ambil dari pengalaman Daud ini. Adalah saat-saat pandemi ini. Kita harus banyak berdoa dan baca firman. Sebagaimana Daud mengalami masa yang penuh rasa khawatir, dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Demikian juga kita. Bila kita berseru kepada Tuhan Yesus, Dia akan menolong kita. Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Ini undangan, saudara. Undangan Tuhan Yesus yang begitu manis ditujukan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh persoalan hidup, terutama persoalan hidup yang terjadi karena pandemi ini. Dengan datang kepada Yesus menjadi hambanya, serta menaati perintahnya, petunjuknya, maka Ia akan membebaskan kita dari semua beban, baik beban rumah tangga, beban keuangan, beban kesehatan, ya, semuanya dapat diatasinya. Dan satu hal yang sangat indah adalah Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita semua dalam kehidupan ini. Segala pencobaan dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengatakan dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kristus Tuhan dapat turut merasakan, saudara, kelemahan-kelemahan kita. Kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta surgawi. Karena mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima dan diinginkan oleh Bapa di surga. Salah satu berkat terbesar dari keselamatan adalah bahwa Kristus itu imam besar kita yang membuka jalan langsung ke hadapan Dia, sehingga kita selalu dapat meminta bantuan yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di masa-masa pandemi ini kita berdoa lebih dalam. Pergunakanlah saat-saat kita ada di rumah untuk menghayati firman Tuhan. Sebab kita tahu, saudara,
kita tidak akan selama hidup di dunia ini. Saudara dan saya, kita akan pulang ke rumah Bapa. Karena itu mari kita persiapkan. Kita persiapkan di dalam kehidupan dunia ini untuk lebih dalam menghayati firman Tuhan, kehidupan kita. Karena firman itu adalah Allah. Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah. Firman itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Kehidupan dunia ini akan diubah menjadi kehidupan surgawi. Pikiran-pikiran kita akan diubah menjadi pikiran-pikiran yang surgawi. Karena itu di dalam kita mengatasi masalah-masalah kehidupan kita, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, kita harus berpikir secara surgawi. Karena dengan demikian Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, marilah di masa pandemi ini kita berdoa lebih dalam. Sekali lagi saya tekankan, terapkanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa pandemi ini pasti segera berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, pandemi ini pasti segera berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi, masa-masa kesukaran ini Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami, memelihara kami, menutup bungkus kehidupan kami sehingga kami terhindar dari masalah-masalah pandemi ini. Mari Tuhan Yesus turunkan tangan. Jamah mereka yang terkena Tuhan. Masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang tidak bisa mereka atasi sendiri. Mari Tuhan jamah mereka, jamah Tuhan. Jamah. Yang sakit kesembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun juga masalah dalam kehidupan dan dalam nama Yesus, tidak ada sesuatu yang sukar bagimu. Kami serahkan kehidupan di dalam tangan penguasaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penguasa-Mu. Keluarga kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memperkatakan visi Rayun 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar Rayun 1H. Integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Dengan iman mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu,
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kasih Kristus umat kepunyaan Allah, terimalah berkat, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.